Pernah suntik, diinjeksi, sakit gak? Ya sakit lah. Pernah minum obat, pahit gak? Ya pahit lah, mana ada obat manis. Kalau obatnya manis semua orang mau, tapi mungkin gak sembuh. Tapi kalau setelah minum obat, sembuh gak? Sembuh. Setelah disuntik sembuh gak? Sembuh. Ketika Anda menghadapi sebuah ujian, itu sakit teman-teman, sakit. Ketika Anda menghadapi sebuah masalah, sakit. Tapi begitu Anda selesai menghadapi ujian dan lulus, luar biasa. Hikmahnya Anda menjadi manusia yang baru, yang lebih hebat, karena baru saja diinjeksi sebuah vaksinasi yang baik. Tidak ada ujian itu manis, mudah, itu tidak ada. Tapi ingat kata kuncinya, ketika Anda mau naik kelas saat sekolah, ingat, pasti harus menghadapi ujian. Kenapa? Karena untuk meyakinkan bahwa Anda memang layak untuk naik tingkat. Ketika Anda kuliah menjadi mahasiswa, untuk bisa mengambil mata kuliah selanjutnya, Anda harus diuji. Baru kemudian hasil ujiannya digunakan untuk menentukan apakah Anda layak untuk mengambil mata kuliah selanjutnya atau tidak. Jika tidak atau belum lulus, maka Anda tidak boleh mengambil mata kuliah selanjutnya. Karena dengan hasil itu Anda dianggap belum bisa mengambil mata kuliah selanjutnya. Nanti tidak akan berhasil. Walaupun itu subjektif bisa jadi, tapi objektivitasnya nyaris 90%. Apa artinya? Setiap orang Islam yang mengaku dirinya beriman pasti akan diuji. Dan kata kuncinya ada, tidak ada ujian yang tidak ada kuncinya. Setiap ujian pasti ada kuncinya. Artinya setiap ujian pasti bisa dilalui. Kita ambil sebuah analogi. Pada saat Anda ujian, kemudian Anda tidak bisa, Anda bingung. Bisa jadi malamnya Anda buat kerpean. Kerpeannya macam-macam. Ada yang di paha, ada yang di kertas lah, ada yang di meja, di bangku, macam-macam. Coba lihat ketika Anda mau nyontek, pasti blingsatan, tidak tenang, dan rasa ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena Anda akan melakukan sesuatu yang tidak sah, tidak jujur. Tapi manakala kemudian dari kegundahan Anda, kok tiba-tiba dosennya, gurunya menghampiri Anda dan duduk di samping Anda. Kenapa? Tidak bisa ya melihat pekerjaan Anda. Oh, ini salah, nggak begini caranya begini. Anda dikasih tahu. Kira-kira bagaimana? Pasti Anda akan senang dan Anda akan semangat untuk mengerjakan ujiannya. Teman-teman, ketika Anda menghadapi ujian, selain untuk meningkatkan level Anda, maka diperlukan kesabaran. Cuma dalam analogi ini, ternyata sabar itu bukan sarana. Sabaro, bukan. Saya sekarang dalam perjalanan menuju rumah. Sebelum sampai rumah, saya kemudian frustasi, terus berhenti. Kira-kira saya disebut sabar enggak? Enggak. Tidak. Sabar itu
Manakala saya sudah sampai rumah dengan selamat, maka stempel sabar itu diberikan. Ketika saya sakit, kemudian disebut sabar, tidak bisa. Sabar itu diberikan sandangnya ketika saya menghadapi sakit saya, dan saya settle, saya sanggup, saya kuat, saya bakoh, akhirnya saya sembuh, maka saya diberi stempel sabar. Ketika saya mengerjakan ujian, kemudian saya frustasi, maka saya tidak dikatakan sabar. Tapi manakala saya kemudian mengerjakan soal, tenang, selesai, maka saya diberi stempel sabar. Sabar itu bukan sarana, teman-teman. Sabar itu adalah hadiah. Jadi manakala Anda mengerjakan ujian, maka sebenarnya selain Anda mendapatkan kelulusan dan naik tingkat, maka hadiahnya adalah predikat sabar. Ternyata sabar itu tingkatannya sangat tinggi. Jadi kalau Anda selesai melakukan ujian, melalui ujian, maka Allah akan menghadiahkan stem sabar kepada Anda. Yang saya katakan tadi, manakala kemudian Anda sedang mengerjakan ujian dan tidak bisa dihampiri dosen atau guru dan diajari, maka Anda akan senang. Apa akibatnya? Jadi sebenarnya ketika Anda berdoa, ya Allah, jadikan saya orang yang sabar, itu keliru. Itu benar sebenarnya, cuma belum benar. Kenapa? Sabar adanya kapan? Sabar itu adanya pada saat ada ujian. Kalau nggak ada ujian, mana bisa kita dinamakan sabar? Kenapa? Karena kita tidak melakukan sebuah ujian. Kapan disebut pahlawan? Pada saat ada perang. Sebelum ada perang, tidak bisa. Mana ada sekarang, zaman sekarang disebut pahlawan. Susah. Jadi kita berdoa, ternyata bukan, ya Allah jadikan saya orang sabar, bukan itu ternyata. Tetapi seperti yang saya analogikan tadi, ya Allah dampingi aku dalam menghadapi ujianmu. Kenapa? Yang ngasih ujian siapa? Dosennya. Yang ngasih ujian gurunya. Nah kalau kita dekat sama guru atau sama dosen, yo kita mungkin akan diajari ujiannya. Bahkan mungkin gak usah menghadapi ujian, langsung dikasih nilai, atau bahkan langsung lulus aja lah. Saya udah tahu kapasitasnya. Saya pernah pada saat kuliah, saya cuma diajak ngobrol sama dosen, habis itu udah gak ada lagi. Dikasih A. Kenapa? Ternyata pada saat ngobrol itu, sang dosen itu menelisik kita. Ternyata kita itu sedang diinterview dengan cara yang sangat santai menurut saya. Akhirnya dosen mengetahui kapasitas kita dan saya dikasih nilai A. Akhirnya apa? Dengan cara seperti itu kita diluluskan. Nah, dengan kita meminta Allah, ya Allah dampingi saya dalam menghadapi ujianmu, karena yang ngasih ujian adalah Allah. Jadi kalau tadi dosen atau guru, maka ya sudah, dalam menghadapi ujian, setiap ujiannya Allah, kita akan didampingi. Maka kita akan, karena dekat sama Allah, ya dibuat lulus lah. Kan begitu. Jadi teman-teman kalau menghadapi ujian, jangan berdoa jadikan saya orang yang sabar, tetapi sekali lagi jadikan saya, dampingi saya dalam menghadapi ujian. Keren. Semoga terinspirasi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.